Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi setiap pemirsa Klavos tercinta. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman-Nya. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih Engkau terus berikan firman-Mu bagi kami. Kami rindu untuk terus dibentuk dan didewasakan di dalam firman-Mu. Roh Kudus, tolonglah kami, mampukanlah kami, agar kami mampu untuk menangkap suara Tuhan dan hidup seperti apa kata firman-Nya. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan 2 Tawarik pasal 15 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-10, demikian firman Tuhan. Ketika Asa mendengarkan perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing, sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya. Ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia, mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita belajar untuk hidup pada ketetapan firman Tuhan yang kita dengar. Kita harus menguatkan hati kita. Menguatkan hati berarti saudara dan saya harus benar-benar hidup percaya apa kata firman yang kita dengar. Belajar dari firman Tuhan. Ketika Asa mendengar akan nubuat yang disampaikan oleh Azaria bin Oded, dikatakan ia menguatkan hatinya, dan ketika dia menguatkan hatinya, maka dia bertindak menyingkirkan dewa-dewa kekejikan dari seluruh tanah Yehuda, Benyamin dan kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Nah, pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, ada banyak orang mendengarkan firman Tuhan, tetapi mereka tidak bisa hidup menguatkan hatinya dengan firman Tuhan. Artinya mereka tidak bisa hidup berpegang kepada apa kata firman yang mereka dengarkan. Baiklah, setiap kita yang mendengarkan firman, kita belajar untuk hidup menguatkan hati kita dengan firman Tuhan. Apa yang dikatakan firman, apa yang firman beritakan bagi kita, baiklah kita hidup di dalamnya dan melakukan berjalan seperti apa kata firman Tuhan. Dengan demikian, maka apa yang kita buat dan kita lakukan akan diberkati oleh Tuhan. Dikatakan lewat firman Tuhan, Asa mendengarkan nubuatan, dia menguatkan hatinya, dia hidup bertindak seperti apa kata firman yang dia dengarkan. Firman Tuhan mencatat hidupnya diberkati oleh Tuhan. Makanya pada ayatnya yang ke-19 dikatakan tidak ada perang sampai masa tahun ke-35 pemerintahan Asa. Itu berarti dengan dia menguatkan hatinya, membuat sehingga apa yang ia lakukan terhadap bangsanya, ketika perubahan itu dia lakukan, maka Tuhan bertindak atas apa yang ia lakukan. Nah, mari kita belajar. Saya percaya saudara dan saya sering mendengarkan firman Tuhan. Jangan keraskan hati kita, tapi biarlah apa yang kita dengar, mari kita kuatkan hati kita. Kuatkan hati itu berarti saudara dan saya belajar untuk berdiri percaya atas apa yang kita dengar, dan kita bertindak sehingga apa yang kita lakukan akan diberkati oleh Tuhan. Hanya orang-orang yang hidupnya mendengar dan melakukan firman Tuhan, dia akan mengalami kehidupan yang luar biasa daripada Tuhan. Biarlah dalam menjalani hari-hari hidup saudara dan saya, mari kita belajar untuk menjaga ketetapan hati kita pada firman Tuhan, sehingga kehidupan saudara dan saya akan dimampukan Tuhan berjalan dari kemenangan kepada kemenangan, berjalan dari kekuatan kepada kekuatan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, Ia menolong saudara dan saya dalam perjalanan hidup kita untuk kita hidup berkemenangan. Tuhan Yesus memberkati kita, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami boleh mendengarkan firman-Mu. Ajarilah kami untuk kami tetap memiliki ketetapan hati ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Karena kami percaya dengan memiliki ketetapan hati kami, percaya kepada apa firman yang kami dengar, membuat apapun yang kami lakukan, tindakan apapun yang kami lakukan,
lakukan, kami akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus menolong kami agar semua firman yang kami dengar, kami dapat menjaga, berpegang pada ketetapan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur pada Tuhan. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.